Kita ke kabar lain pemirsa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan alasan penerbitan Permendikbud nomor 30 tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kita pada saat ini tidak ada cara lain untuk menyebutnya, kita dalam situasi darurat, ya bisa dibilang situasi gawat darurat, di mana kita bukan hanya saja ada satu pandemi COVID, tapi juga ada pandemi kekerasan seksual. Guys, kalian ada tahu nggak sih tentang materi sistem hukum Eropa kontinental? Ada yang tahu nggak sih? Kurang tahu sih. Aku juga kurang tahu sih, Fah. Tapi kayaknya pernah dengar deh. Kalau aku kemarin sih sempat baca-baca juga, tapi masih kurang ngerti tuh materinya gimana. Gimana kalau kita sekarang mulai diskusi aja, biar kita jadi lebih ngerti? Yes. Setuju banget. Ayo guys, langsung kita bikin aja. Definisi sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental, atau yang bisa juga disebut hukum sipil, merupakan sistem hukum yang berdasarkan sekumpulan peraturan-peraturan yang tertulis kemudian dibukukan atau dikodifikasi menjadi satu yang bisa kita sebut sebagai undang-undang. Sistem hukum Eropa kontinental pada awalnya berasal dari karya seorang kaisar Romawi bernama Lustinus Corpus Juris Civilis pada abad ke-5 yang kemudian perlahan diadopsi oleh negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Inggris, Prancis, Belgia, dan lainnya. Sistem hukum Eropa kontinental pada dasarnya memiliki 3 karakteristik. 1. Adanya kodifikasi, yang dimana sekumpulan undang-undang ini juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 2. Independensi, yang berarti hakim terbebas dari kekuasaan presiden dalam mengatur jalannya hukum dan hanya menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum yang berlaku sebagai pedoman dan tuntutan untuk menetapkan putusan-putusan hukum tanpa harus melihat putusan hakim terdahulu. 3. Sistem peradilan yang bersifat inkuisitorial. Hakim memegang penuh jalannya persidangan dan dengan cermat mengamati dan menerima fakta-fakta dan alat bukti yang ada untuk menetapkan keputusan penjatuhan hukum. Maka dari itu diperlukan profesionalitas dan kecerdasan dari hakim sendiri. Adapun sumber hukum yang diambil dari sistem hukum Eropa kontinental adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif, peraturan-peraturan hukum atau regulasi, dan kebiasaan-kebiasaan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem hukum Eropa kontinental ini. Yang bisa kita lihat contohnya adalah UUD 1945 yang memiliki beragam pasal dan perundang-undangan di dalamnya. Sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarahnya, UUD 1945 dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 orang wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. BPUPKI ditetapkan berdasarkan maklumat Gunselkan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Teno Haika pada tanggal 29 April 1945. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama Dr. Rajiman Widyodiningrat, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Pangeran Purboyo. Latar belakang terbentuknya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Isi dari perjanjian tersebut adalah sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya baik dari darat, laut maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Sejak saat itu Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun, janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama
menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tak bisa lagi ditawar-tawar dan harus segera diformulasikan. Sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Tak kalah, Undang-Undang Dasar 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Undang-Undang Dasar adalah hukum berupa naskah tertulis yang berisikan aturan-aturan mendasar dan sumber hukum tertinggi bagi negara yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin perlindungan hukum atas hak-hak anggota masyarakat yang bersifat fleksibel dan rigid. Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari sistem hukum Eropa kontinental. Di Indonesia sendiri, berupa UUD 1945 yang menjadi perwujudan dasar atau ideologi negara Indonesia. Semenjak diamandemen sebanyak 4 kali, UUD 1945 telah mengalami banyak perubahan struktur yang signifikan. Bahkan, hanya sedikit yang masih sama seperti sebelum adanya perubahan. Sebelum diamandemen, struktur dari UUD 1945 terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal atau 65 ayat turunan utama, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan pertambahan. Dan yang ketiga, penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Namun, setelah diamandemen, struktur UUD 1945 saat ini hanya terdiri atas 2 bagian saja, yaitu yang pertama pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, dan yang kedua batang tubuh yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal atau 194 ayat aturan utama, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Meskipun bagian penjelasan UUD 1945 tidak disebutkan secara formal dari UUD 1945 setelah perubahan keempat, isi-isi dari penjelasan telah diintegrasikan secara material ke dalam batang tubuh dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari UUD 1945. No, menurut lu gimana sih tentang peraturan Permendikbud yang nomor 30 tahun 2021, ingat gak sih lo? Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pendapat lu gimana? Soalnya kan kemarin sempat rame di platform sosial media. Kalau menurut gua sih ya, ini bener-bener kalimat yang multitafsir sih. Jadi orang banyak yang salah paham nih soal pasal 5 ayat 2 ini. Yang jadi masalah, kalimat tanpa persetujuan korban itu. Yang berarti kalau dua-duanya setuju, apakah diperbolehkan untuk melakukan hal yang tidak senonoh di lingkungan kampus? Bener juga tuh. Tapi untungnya sih ya udah direvisi kan. Jadi insya Allah aman lah. Semoga kejadian kayak gini gak berulang kembali di masa yang akan datang. Iya, semoga deh. Nah, gitu kan sekarang jadi ngerti. Akhirnya nggak bingung lagi soal sistem hukum Eropa kontinental. Nah, setelah kita berdiskusi tentang sistem hukum Eropa kontinental, kita semua jadi lebih tahu kan guys. Nah, untuk teman-teman juga yang nonton pasti bakal lebih ngerti nih tentang sistem hukum Eropa kontinental. Semoga apa yang kita diskusiin barusan semua tersampaikan dengan baik ya dan mudah dimengerti. Terima kasih. Oh iya, kesimpulannya belum, tapi ini udah sekitar 9 menit 30 detik sih. Jadi takut nggak cukup, mending kalian aja deh yang nentuin kesimpulannya kayak gimana di kolom komen. Oke, thank you.